Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh para Tapi respon. bentar, ini kayak ini menurut saya, bukan saya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark. watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong. Ya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Oke. Rusak dan di situ sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya. Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya, Woi, topi miring, kamu bego ya? Ini ya topi miringnya. Di dalam dokumen ijazah itu, yang jelas adanya ya, di dalam kertas itu ada foto, huruf cetak, logo, huruf tulisan tangan, nomor ijazah, ya kan, dan ada stempel. Terus ada bayang-bayang situ lagi yang namanya watermark. Ada lagi sejenis hologram emboss, ya kan? Itu di ijazah tuh ada itu, topi miring yang bego. Terus kamu bilang di ijazah Bapak Jokowi ada artefak. Artefak apa? Bego. Bego. Emang di dokumen ijazah Bapak Jokowi itu ada peninggalan makam kuno. Ada peninggalan kapak-kapak kuno. Ada pedang-pedang zaman kuno. Topi mereng yang bego. Artefak. Artefak apa? Yang jelas di dalam dokumen ijazah itu pasti ada watermark, bukan artefak. Mau mengatakan ada watermark aja, menoleh dulu ke belakang. Takut sama Roy, sama tim alpukatnya, yang lewer-lewernya yang bego itu, takut. Tidak ada yang sejarah di dalam ijazah itu ada artefak. Kamu bilang, iya, sampai kata Aiman, berarti yang selama ini dikatakan katanya tidak ada watermark ada dong? Iya, ada. Memang ada katanya. Tapi buram. Dan seperti artefak. Malah dilarikan ke artefak. Coba kamu buka artefak itu, buka sejarah artefak itu apa? Artefak itu sejenis makam kuno, situs-situs apa segalanya peninggalan zaman dulu lah ibaratkan tuh. Tidak ada. Di dalam ijazah itu ada kapak, pedang, pisau, peninggalan zaman-zaman kuno atau kuburan kuno atau umpamanya bangunan-bangunan Yunani, Mesir, bangunan para nabi, tidak ada. Apalagi kuburan-kuburan yang mengaku cucu nabi, tidak ada di dalam ijazah itu. Yang ada watermark. Bego memang. Itulah kalau orang mempunyai kebiasaan sedikit terus bergaul dengan orang salah, yaitu seperti topi miring ini, akhirnya jadi bego. Watermark dikatakan artefak. Dia tahu nggak sebenarnya artefak itu apa? Bego. Takut bener. Iya, kata. Ya kayak gini, peneliti kayak topi miring ini dibanggakan oleh Roy. Katanya Rismon takut, Rismon kalah sama topi merah, katanya. Kalah di mana? Dia aja selama ini ikut-ikutan meneliti, nggak ada pernah ketemu tuh postingan dia Sandi kelihatan ada watermarknya. Begitu dikatakan Rismon begini-begini rumus-rumusnya, baru ikutin. Itu pun mungkin ada juga yang tidak dipublis sama Rismon. Jadi dia hasilnya ketemu katanya buram. Memang ada watermarknya, tapi buram dan sejenis artefak. Artefak apa, bego? Yang namanya dokumen ijazah itu pasti ada sejenis hologram atau emboss atau watermark. Itu pasti ada foto, stempel, ijazah, logo, tulisan tangan, tulisan cetak, nomor ijazah. Nggak ada artefak. Artefak makam kuno, kapak kuno, pedang kuno, pisau kuno, apa segalanya nggak ada di dalam ijazah itu. Bego. Itulah kalau orang sedikit pintar bergaul dengan orang bego, ya ikut akhirnya apa? Jadi bego. Watermark dikatakan artefak, kan bego.